Ya, shalom, selamat siang. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya, yaitu saya mengutip untuk sebuah konten yang singkat tetapi ini menjadi perenungan buat kita semua, khususnya buat umat Tuhan, jemaat Tuhan, pengikut Kristus. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Saya bacakan firman Tuhannya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sekali lagi oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu pelayanan Yohanes Pembaptis begitu luar biasa. Ia membuka jalan bagi datangnya Tuhan. Ia punya pengikut. Ia sudah punya panggung. Bahkan dialah yang membaptis Yesus. Bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana Yohanes Pembaptis ini dikatakan bahwa dia adalah penutup dari kitab atau nabi-nabi sebelumnya. Dalam perjanjian lama dialah nabi terakhir. Kalau kita lihat ini, ada satu hal yang mungkin membuat kita itu mesti hati-hati ya. Maksudnya begini, saya melihat ada satu pergeseran yang begitu signifikan. Kalau sekarang kita lihat, ada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang masih saya ketemu. Dan dia berkata kepada saya, siapa pendetanya yang khotbah di sana? Siapa hamba Tuhannya yang akan menyampaikan firman Tuhan di sana? Bertanya, siapa tokohnya? Seperti artis ya, artis altar yang lagi rame sekarang ini. Tanya siapa hamba Tuhannya. Kalau nggak terkenal, nggak datang kali. Jadi altar itu seperti dijadikan panggung. Dan ini banyak terjadi bukan? Tapi bukan lagi mencari Yesus. Bukan lagi mencari Yesus. Ini fatal ini. Tapi artis altar yang memang dijuluki bagi hamba-hamba Tuhan yang memang disanjung oleh para pengikutnya. Kalau kita lihat ya, bahwa Yohanes berkata pelayanan yang benar itu, keberhasilan dia, pengikut muridnya Yohanes Pembaptis, bahkan dia punya panggung, sudah banyak pengikutnya, tapi masih bisa berkata ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini yang katakan ini, yang berkata Yohanes Pembaptis. Jadi kita nggak bisa lagi melihat tokoh pendeta A, tokoh pendeta B, C, dan yang lain-lain. Dan kalaupun ya kita datang itu hanya untuk mendengar firman Tuhan, bukan si gembalanya, bukan hamba Tuhannya. Itu jauh lebih penting. Lalu gereja ramai karena pujian penyembahannya full band, bangkunya empuk, AC-nya dingin, tetapi tidak melihat kepada karya salib Kristus. Jadi sudah juga banyak motivator rohani masuk nih dalam gereja. Ini cukup memprihatinkan ya, ada satu pergeseran dan kita juga harus cepat sigap dengan hal ini. Nah, jadi sudah meninggalkan Yesus, sudah melupakan Yesus. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus ya, bagaimana Paulus orang yang dulunya itu penjahat tetapi bertobat menjadi Paulus, dulunya Saulus ya. Dia berkata, saya kutip ya apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 2:2. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia disalibkan. Jadi berita Yesus yang disalibkan itu dia hanya mau memutuskan untuk menyampaikan hal itu. Dan 1 Korintus 1 ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Paulus yang mengatakan hal itu. Beritakan Yesus yang disalibkan. Artinya apa? Bicara pertobatan. Ingat salib Yesus, ingat karya Allah di dalam Yesus. Kenapa ini penting ya? Supaya kita itu tidak datang dengan motivasi tujuan yang salah. Lalu kita lihat, segala sesuatu itu harus diuji, kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah roh-roh itu, ujilah segala sesuatu, uji. Apakah firman Tuhan itu memang berdasar dari Alkitab yang Bapak Ibu dan saya baca, yang pegang ini, atau memang motivasi-motivasi rohani yang akibatnya dari saya, dari kita, pikiran kita. Ini yang akan jadi berbahaya. Yang benar itu adalah Kristus harus selalu menjadi pusat, center. Bahkan dikatakan no Christianity without Christ. Tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Apakah salib?
sering diberitakan, disampaikan. Saya nggak anti ya dengan khotbah-khotbah yang lain, tapi salib itu penting. 66 kitab ya yang kita pegang, kita baca ini, itu bicara tentang siapa? Bicara tentang finalitasnya adalah Yesus dengan karya salib yang ia telah lakukan, ia jalani. Dan apakah salib itu akan membuat kita kagum kepada Yesus? Sekali lagi, apakah salib itu membuat saya, Bapak Ibu, kagum kepada sosok yang namanya Yesus? Dan teguran ya dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk para jemaat, mari datang kepada Tuhan kalau ibadah minggu hanya untuk mencari Yesus. Jangan lihat pendetanya terkenal atau tidak dikenal, atau mungkin pendeta yang biasa-biasa saja seperti itu juga harus ya kita bisa sikapi dengan bijak seperti itu. Nah, hamba Tuhan, hati-hati dengan hamba Tuhan ya. Ingat, bisa jatuh, bisa meninggalkan Tuhan. Posisi Yesus digeser oleh karena dia. Karena itu mari kita bangun terus hubungan dengan Tuhan dan tetap datang ke gereja dengan satu tujuan, hanya untuk bertemu Yesus. Sampai kita bertemu dengan topik-topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.